الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى
وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti kajian Ngapak bersama Ustadz Mintar Gaiman Surya yang mana untuk tema kita pada edisi hari ini adalah Sidqul Lisan. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah Sidqul Lisan. Insya Allah kita akan bersama Ustadz Mintaragar sampai kurang lebih pukul 6.30. Dan seperti biasa Bapak Ibu, kami memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa mengajukan pertanyaannya melalui layanan chat Zoom yang ada di bagian bawah di screen itu ada bagian chat, nanti ditulis saja pertanyaannya di situ, atau nanti bisa juga Bapak Ibu raise hand, tinggal ketuk tombol raise hand untuk nanti kami unmute speakernya sehingga bisa langsung bertanya kepada Ustadz Mintaraga Mansurya. Pada pagi ini, Ustadz Mintaraga masih bersiap untuk bergabung bersama kita pada pagi hari ini dan kita masih menunggu ketergabungan beliau bersama kita pada Zoom conference ini. Sekali lagi Bapak Ibu kami ingatkan pada kesempatan edisi hari ini, materi kajian kita adalah Sidqul Lisan, jadi kiat-kiat bagaimana kita menjaga lisan kita, bagaimana kita tidak terjerumus kepada neraka jahanam hanya karena lisan kita. Maka kita harapkan dengan kita menjaga lisan, kita bisa selamat dari siksa api neraka. Dan kita masih menunggu Bapak Ibu ketergabungan Ustadz Mintaraga Mansuri bersama kita di layanan Zoom conference ini. Kami sampaikan jazakumullahu khairan bagi Bapak Ibu jamaah yang sudah
mengirimkan donasi infaknya ke nomor rekening Bank Muamalat 56300002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullahu khairan atas infak yang telah didonasikan kepada kami melalui Bank Muamalat rekening 56300002175. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin turut serta dalam pembebasan wakaf tanah untuk program Mahat Fastabiqul Khairat yang insya Allah kita akan mendirikan sebuah asrama mahasiswa, bisa mengirimkan donasinya ke nomor rekening Bank Muamalat 56300002175 dengan kode bank 147. Harap untuk mengkonfirmasi bahwasanya yang tertransferkan adalah untuk wakaf pembebasan lahan ke nomor 0812 15163414. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah Ustaz Bintar Kiai Mansur sudah bergabung bersama kita di layanan Zoom Conference ini. Kita coba berkomunikasi dengan beliau. Kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bintar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ion. Sehat ya? Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Iya, Semoga Mas. Ustaz Bintar Mas Ion juga itu sehat di situ. Dan seperti biasa, Bapak Ibu, kita membuka layanan pertanyaan untuk materi kita pada kesempatan hari ini adalah Zatkul Lisan. Jadi silakan pertanyaan bisa disiapkan terlebih dahulu mungkin. Dengan nanti tinggal disampaikan kepada beliau melalui layanan chat Zoom yang di bagian bawah ada tombol titik 3 gitu ya. Nanti tinggal di press atau diketuk, terus pilih chat dan tulis pertanyaan di situ. Atau bisa juga raise hand ada di bagian bawah juga. Bapak Ibu tinggal pilih layanan raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustaz Mintaraga. Ustaz Mintaraga, seperti biasa kita akan kajian sampai kurang lebih pukul 6:30. Jadi sesi dibagi dua seperti biasa pula sampai jam 6 kurang lebihnya untuk materi dan sisanya waktu untuk sesi tanya jawab. Apakah sudah bisa langsung dimulai kajiannya, Ustaz? bisa, ayo. Bismillah. Ya, baik. Kita mulai kajian kita Bapak Ibu dengan Ustaz Mintaraga. Untuk tema kita pada pagi ini adalah Zatkul Lisan. Tafadhol untuk Ustaz Mintaraga. Baik, Mas Ion. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahul ladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la niddalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jamaah Haji Ahad pagi yang ada di Zoom maupun YouTube, semoga Allah membukakan hati kita untuk senantiasa menerima kebenaran dari Allah Ta'ala dan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kita, memberikan sifat furqan sehingga kita yang hidup di zaman akhir zaman ini, yang Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ana wasa'ah kahatain, saya dengan hari kiamat sudah seperti dua jari ini, hanya beliau sedikit merenggangkan. Artinya memang kita sudah berada di akhir zaman yang memang salah satu karakternya adalah akan banyak fitnah. Termasuk samarnya kebenaran. Maka kita memohon petunjuk kepada Allah, semoga Allah berkenan untuk memberi petunjuk pada kita sehingga kita bisa membedakan antara yang benar dan
yang batil. Jamaah sekalian rahmati Allah, tema kita tentang sidqul iman. Saya share dulu materinya. Ini materinya usulan dari jamaah kita. Jadi karena kita mencoba kajian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jamaah, ya. Jadi kemarin Mas Ion sudah nge-share di grup Ngapak Ngaji Ahad Pagi. Kira-kira mau tema apa? Dan kemarin kita ada yang mengusulkan temanya tentang bijak berbicara, bijak bersikap, dan bijak berbicara. Tetapi kita sedikit merubah fokusnya karena itu pembahasannya luas. Kalau temanya bijak bersikap dan bijak berbicara, waktu kita mungkin tidak mencukupi, sehingga saya fokus pada satu masalah, yaitu sidqul lisan. Kita awali kajian kita dengan surat Ar-Rahman ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia dan Dia mengajari atau mengajarkan manusia untuk bisa berbicara dengan baik. Artinya di ayat ini Allah menjelaskan sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa rahmatihi bi khalqihi. Allah yang Maha Tinggi memberitahukan tentang keutamaan dan rahmatnya terhadap makhluknya. Nah, makhluk yang dimaksud di sini tentu manusia, ya, dalam konteks ayat ini. Annahu anzala ala ibadihi al-Qur'an. Bahwasanya Allah itu menurunkan kepada hamba-hambanya Al-Qur'an. Wa yassara hifdzahu, dan Allah memudahkan untuk bisa menjaga Al-Qur'an itu, untuk menghafalnya. Wa fahmahu, dan Allah memudahkan untuk kita bisa memahaminya. Ala man rahimah, ya, bagi orang yang Allah rahmati. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, ya, 'allamal Qur'an, yang mengajari Al-Qur'an, khalaqal insan, Dia telah menciptakan manusia, 'allamahul bayan, dan membuat manusia itu pandai berbicara. Ya, bayan ini maknanya adalah bisa berbicara secara logik, berbicara dengan baik, tersusun kalimatnya, dan juga mengandung makna. Qala Hasan, Imam Hasan mengatakan yang dimaksud alamul bayan adalah yakni an-nutq. An-nutq yaitu berbicara. Wa qala Dhahak wa Qatadah, adapun Imam Dhahak dan Qatadah wa ghairuhuma, dan yang lainnya menafsirkan adalah yakni al-khair wasyarr, kebaikan dan keburukan. Ya, artinya manusia bisa berbicara tentang kebaikan, bisa berbicara tentang keburukan, ya. Manusia diajari oleh Allah, ada yang baik, ada yang buruk. Wa qala Hasan, wa qaulul Hasan hahuna ahsan. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir, pendapat Hasan ini adalah yang lebih baik, wa aqwa, dan lebih kuat. Yaitu yang dimaksud dengan bayan itu adalah anuk, bisa berbicara. Li'anna siyaq fi ta'limihi, karena memang konteksnya adalah dalam pengajaran Allah Ta'ala terhadap Al-Qur'an. Wahwa ada'u tilawatihi, yaitu bisa membacanya. Wa innama yakunu dzalik, tentu membacanya itu dengan apa? Bitaisirin nutqi, dengan memudahkan pengucapan alal khalq, ya, bagi kita manusia. Jadi Allah mengajari kita mudah mengucapkan kalimat-kalimat, huruf-huruf, terutama tentang Al-Qur'an. Wa tashil, dan kemudahan khurujil huruf, keluarnya huruf min mawadiha, dari tempatnya, yaitu dari makhraj, dari mulut kita ini. Minal halaq, baik berupa tenggorokan, walisan maupun lisan, wasyafatain, dua bibir, ala ikhtilafi makharijha wa nu'iha, berdasarkan perbedaan makhraj dan macam-macamnya. Artinya ayat ini mengingatkan kita bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang pandai berbicara. Maka manusia itu disebut hayawanun natiq dalam bahasa Arab. Makhluk yang natiq. Natiq itu artinya yang bisa berbicara secara logik, berbicara yang bisa argumentatif, berbicara yang baik. Jadi bukan sekedar simbol-simbol dari suara, tetapi simbol-simbol suara manusia itu, simbol-simbol suaranya itu mengandung makna. Ya. Ini penjelasannya. Dan ini nikmat yang luar biasa, dengan Allah menjadikan kita pandai berbicara, maka kita kemudian hidupnya menjadi luar biasa, ya. Jadi banyak dinamikanya. Kemudian
Allah juga mengingatkan di surat Kahf ayat 16 dan 18 bahwa memang pembicaraan manusia kalau dia berisi, bernas, berilmu akan meningkatkan derajat manusia. Karena secara umum Allah menjelaskan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang yang beriman ya dan diberi ilmu, itu mereka akan diangkat beberapa derajat. Artinya orang yang berilmu ini seyogianya dia akan terangkat derajatnya. Jadi orang itu dengan ucapan yang didasarkan ilmu, Allah mengangkat derajatnya di situ. Ya, tetapi juga di sisi lain dengan ucapannya orang bisa jatuh ya harga dirinya. Maka di istilah Jawa itu ada istilah apa? Ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono ya, agama ageming ati itu ya. Jadi ajining diri sokolati, memang harga diri kita nanti terlihat dari lisan yang kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita. Ya, maka ada istilah kalau orang terpelajar, orang yang beriman, tentu ucapannya mengandung makna yang baik gitu. Tapi kalau orang yang tidak terpelajar, tidak beriman, ya maka dia terpelajar ini maknanya bukan harus sekolah di sekolahan formal ya, tapi dia memang mencari ilmu, maka ucapannya akan baik. Tapi kalau tidak ya dia akan buruk gitu kan. Ya terus kalau di pepatah Jawa ada ajining rogo soko busono gitu. Badan kita ini kemuliaannya dari baju yang dipakai. Agama ageming hati. Agama itu adalah pakaian hati ya. Di sini disebutkan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan yang kita kenal dengan namanya Raqib, dan seorang lain duduk di sebelah kiri yang kita kenal dengan namanya Atid. Ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang keluar dari lisan kita, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi Allah mengingatkan kita pandai berbicara, tetapi pembicaraan kita dimintai pertanggungjawaban. Karena memang semua ucapan yang keluar dari mulut kita ternyata tercatat oleh malaikat. Dan kalau kita bicara lebih luas lagi, ya saya tidak begitu paham ilmu fisika ya, tentang gerak dan sebagainya, tentang gaya, tetapi sedikitlah kita tahu suara itu kan gelombang ya. Jadi kalau orang ngomong A, itu kan gelombang. Kita mendengar karena gelombang itu masuk ke frekuensinya, masuk ke telinga kita. Tetapi apakah gelombang itu hilang? Jadi kalau kita ngomong A, ya itu kan udah tadi dengar terus hilang. Sebenarnya bukan hilang, karena dia gelombangnya pergi gitu. Dan konon tertahan di atmosfer. Artinya ucapan kita tidak hanya tercatat di malaikat, tetapi tercatat di alam tidak hilang. Sebagaimana kelakuan kita juga tercatat, karena buktinya kalau kita pakai kamera di foto juga bisa tertahan gambaran kita. Padahal hanya dengan kamera buatan manusia. Alam ini juga punya kamera yang akan ketahuan segala aktivitas kita. Mulut juga begitu. Artinya ini menjadi peringatan bagi kita bersama supaya hati-hati dalam menggunakan lisan kita. Kemudian sebuah riwayat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kitab Az-Zuhud nomor 2407. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'da kullaha takfurul lisan. Taqul ittaqilla fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna. Ya, wa ini wajadta wajadna." Jadi dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW pernah bersabda, jikalau anak Adam, yakni manusia, tiba waktu pagi, jadi kalau kita ini setiap pagi, maka sesungguhnya semua anggota badan kita memberikan sikap tunduk pada lidah, menasihati agar hati-hati. Anggota-anggota tubuh kita itu akan berkata kepada lidah, ya, takutlah engkau kepada Allah dalam urusan kita semuanya ini. Sebab keselamatan kita ini tergantung pada kelakuanmu.
Jika engkau lurus, maka kita pun lurus. Tapi jika engkau bengkok, maka ya, kita pun bengkok juga. Ya, cuma bagaimana komunikasi lisan dengan anggota tubuh kita tidak tahu. Tetapi dari penjelasan ini, setiap pagi hari itu seluruh anggota tubuh kita itu istilahnya menyerbu lisan. Ya bahasa Jawane kedeweke dinage apik orane tergantung kowe gitu. Nek kowe lisane ngomong ora bener ya kita semuanya kena. Jadi lisan ini menjadi hal yang sangat penting dan bahkan dimintai pertanggungjawaban oleh seluruh anggota tubuh kita. Nah, kemudian karena itu Allah perintah di dalam surat At-Taubah 119, ya ini perintahnya umum tentunya, tapi saya kaitkan dengan konteks ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi ada perintah, kita tidak hanya cukup sebagai orang yang beriman, tetapi harus menjadi orang yang benar. Nah, maksudnya apa? Ya, saya kutip pertama tafsir As-Sa'di. Dalam tafsir As-Sa'di, ya di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu billah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wa bima amarallahu bil iman bihi, dan dengan apa yang Allah perintahkan supaya mengimaninya. Kumu bima yaqtadihil iman. Jadi tegaklah dengan hal-hal yang bisa menegakkan keimanan kita. Wa huwal qiyam bi taqwallahi ta'ala, yaitu untuk kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, bistina bimana Allah anhu, dan untuk menjauhi apa yang Allah larang, wal budu'an, dan betul-betul menghindarinya. Wa kunu ma'as shadiqin, nah di sini disebutkan wa kunu ma'as shadiqin maknanya fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Jadi jadilah kalian bersama orang yang benar di dalam ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan keadaan-keadaan mereka. Alladzina aqwaluhum sidq. Mereka itu orang yang ucapannya benar. Wa amaluhum, demikian juga benar perbuatannya, wa ahwaluhum, dan juga benar keadaannya. La takunu illa sidqan. Ya. Tidak ada kecuali kebenaran khaliyah minal kasal wal futur, yang dia tidak kosong dari kemalasan dan dari kemalasan ya. Futur itu juga malas artinya. Jadi ketidaksemangatan ya. Salimah minal maqasidis sayyi'ah. Selamat dari tujuan-tujuan yang buruk. Mustamilah alal ikhlas wa niyah salihah. Terkandung di dalamnya keikhlasan dan niat yang baik. Fa inna sidqa yahdilal bir. Karena kebenaran itu pasti menunjukkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdilal jannah. Dan kebaikan itu pasti akan menunjukkan kepada surga. Jadi pesan dari jadilah kalian bersama orang yang benar, di dalamnya adalah benar ucapannya di antaranya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir juga menjelaskan yang dimaksud dengan jadilah kalian bersama orang yang benar itu apa? Usduqu. Benar dulu kalian. Jadi kita ini tidak akan bisa berkumpul bersama orang yang benar di surga kalau kita belum jadi orang yang benar. Nah, orang yang benar itu apa? Ya tentu benar tiga hal, nanti benar hatinya, benar lisannya, benar amalnya. Walzamu sidqa, pegang teguh kebenaran itu. Takunu ma'ahli, baru engkau akan bersama orang yang benar. Wa tanju minal mahalik, ya, engkau akan selamat dari kebinasaan, kerusakan, kesengsaraan. Wa yaj'al lakum farajan min umurikum wa makhraja. Allah akan menjadikan jalan keluar dari persoalan-persoalanmu dan juga menjadikan kemudahan dalam persoalan-persoalan hidupmu. Jadi dari sini, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang benar. Dan benar iman itu mencakup satu, benar hati kita, benar akidahnya. Itu mungkin nanti suatu saat kita bahas kajian tentang benar hati. Itu apa? Benar akidah terutama. Benar imannya. Kedua adalah benar lisannya. Dan yang ketiga adalah benar amalnya. Jadi ini karena ini dimensi iman ya. Iman itu kan ma waqara fil qalb ya, atau iqrarun bil lisan, diucapkan iqrarun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Yang namanya iman itu kan ketetapan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dan kita diperintah untuk menjadi orang yang benar. Berarti apa? Ya benar hati kita, benar lisan kita, benar amal kita. Nah, ukuran benar lisan itu bagaimana? Ya nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya, apa pentingnya benar lisan? Ahamiyah. Kenapa lisan kita harus benar? Nah, yang pertama, kita sebagai orang yang beriman harus benar lisan kita karena apa? Ini sebagai bukti keimanan seseorang.
Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat muttafaq alaih yang disepakati kesahihannya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka haruslah dia berkata baik atau hendaklah dia berdiam diri saja. Jadi bukti keimanan kita diantaranya adalah kita berbicara dengan baik, dengan benar. Jadi benar lisan itu menjadi salah satu bukti keimanan seseorang. Yang kedua, menjadi tanda keutamaan keislaman seseorang. Jadi kalau tadi menjadi bukti keimanan, yang kedua menjadi tanda benar Islamnya. Jadi seseorang dianggap benar Islamnya diantaranya ketika dia benar lisannya. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal?" Ya, dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, berkata, ya, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang Islam yang utama itu? Ya, qala man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Maka Rasulullah SAW menjawab, orang-orang Islam yang utama itu adalah orang-orang Islam yang orang Islam lain merasa selamat dari gangguan lisannya serta gangguan tangannya. Jadi Rasulullah menjelaskan, ya, tidak semua orang Islam itu utama. Orang Islam yang utama itu orang yang betul-betul bisa menjaga lisannya dan tangannya dari menyakiti muslim yang lain. Jadi kalau kita bisa menjaga lisan kita, benar lisannya, maka itu termasuk salah satu tanda keutamaan Islam seseorang. Yang ketiga, kenapa kemudian lisan kita benar itu penting? Karena yang ketiga, menjadi jaminan masuk surga. Ya, ini saya sambil ngopi dulu ya. Tuh, ngopi dulu ini. Pak Dwi tadi sambil ngomong ya, sambil ngopi dulu Pak Dwi. Ya. Ya, jadi mendapatkan jaminan surga. Ya, An Sahl bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Mayyat man lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikan apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yaitu lisan, serta apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka saya beri jaminan surga untuknya. Artinya, kalau kita bisa menjaga lisan kita dan menjaga kemaluan kita, maka menjadi jaminan masuk surga. Yang keempat adalah dapat menggelincirkan seseorang ke dalam neraka. Jadi persoalan benar tidaknya lisan kita ini bukan persoalan mudah, karena bisa menggelincirkan seseorang ke dalam neraka, gitu ya. Jadi di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila nar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib, gitu. Jadi di sini disebutkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, sungguh seorang hamba itu niscaya berbicara dengan satu perkataan yang tidak ia pikirkan baik buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu dia dapat tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada jarak sudut timur dan sudut barat. Jadi luar biasa. Kalau ini di ayat ini, hadis ini menyebutkan kalau orang itu asal ngomong tidak mikir baik buruknya, ya, dan ternyata omongannya membuat murka Allah, maka dia bisa tergelincir ke dalam neraka yang jauhnya itu antara sudut timur dan sudut barat. Jadi luas sekali neraka itu. Orang bisa masuk ke dalamnya lantaran tidak pandai-pandai untuk menjaga lisannya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima apa ya? Kenapa lisan ini penting dijaga atau harus benar? Karena dapat mengeraskan hati. Jadi lisan seorang itu dapat mengeraskan hati. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalb. Wa inna am'adan nas min Allahil qalbul qasi, gitu ya. Jadi di sini disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan engkau memperbanyak kata, jangan mudah memperbanyak kata. Jadi jangan terlalu banyak omong ya. Selain untuk berzikir kepada Allah, kecuali omongan-omongan yang mengingat Allah atau omongan-omongan kebaikan. Karena sesungguhnya banyaknya pembicaraan itu akan mengeraskan hati. Karena sebab sesungguhnya banyaknya pembicaraan itu akan mengeraskan hati. Nah, ini maksudnya kerasnya hati itu akan mengeraskan hati, maksudnya begitu. Ya. Jadi mohon maaf,
Maksudnya seperti itu, ya. Jadi kalau orang banyak bicara yang tidak mengingat Allah akan membuat hati keras. Dan sejauh-jauh manusia dari Allah adalah orang yang keras hatinya, yang berhati keras. Jadi kalau orang banyak omongannya tapi tidak baik ya. Tapi kalau omongannya baik ya saya ini kalau nggak banyak omongnya nggak bisa ya, karena saya ceramah ini. Jadi karena saya biasa ngisi pengajian, khotbah ya harus banyak omong ini. Tapi kalau omongan yang tidak bermanfaat, yang ngetuprus begitu ya, maka ini akan mengeraskan hati kita. Yang berikutnya adalah menjadi salah satu sumber keselamatan. Ya, An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man najah qala amsik 'alaika lisanak. Dari Uqbah bin Amir berkata, aku bertanya ya Rasulullah, ya, apa itu keselamatan? Jadi pernah suatu saat Uqbah bin Amir bertanya, Rasulullah keselamatan itu apa diantaranya? Qala amsik 'alaika lisanak. Rasulullah bersabda, tahan lidahmu, hati-hati. Wal yasa' baituk, ya, luaskan rumahmu. Maksudnya luaskan rumahmu itu jadikan rumahmu beribadah untuk kepada Allah, membuat hati tenang. Wabki ala khati'atik, dan menangislah atas dosa-dosamu. Jadi ternyata salah satu sumber keselamatan di sini disebutkan amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Hanya hati-hati berbicara itu. Dan yang berikutnya adalah menjadi tanda kehormatan seorang muslim. Ya, Rasulullah SAW pernah mengingatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kulul muslim alal muslim haram damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap muslim satu dengan muslim yang lain itu terhormat atau haramlah darahnya, kehormatannya dan hartanya. Artinya kehormatan seorang muslim itu tidak boleh dijatuhkan. Tentu menjatuhkan kehormatan diantaranya dengan menghinanya dengan lisan dia. Maka kalau kita menghina sesama muslim, maka itu sama aja melanggar kehormatan sesama muslim, dan ini suatu dosa yang besar. Nah, itulah beberapa hal yang penting. Ya, kenapa menjaga lisan itu penting? Ya, karena tadi kalau saya ulang, kenapa penting? Ya karena menjadi bukti keimanan, kemudian menjadi tanda Islam kita itu sudah baik atau belum, akan mendapatkan jaminan surga, ya, menggelincirkan seorang ke dalam neraka, kemudian dapat mengeraskan hati, ya, kemudian menjadi salah satu sumber keselamatan, ya, kemudian ini menjadi tanda kalau orang tidak menjaga lisannya bisa melanggar kehormatan sesama muslim. Nah, tadi kan saya sampaikan itu, kalau kita kembali ke sini, maaf, bahwa benar lisan itu ukurannya apa? Ukurannya 3. Yang pertama adalah sidqul qaul. Ini mohon maaf saya belum sempat selesaikan slide-nya. Nanti coba saya selesaikan. Yang pertama, apa ukuran benar lisan? Pertama, sidqul qaul. Silahkan boleh dicatat ya, karena kebetulan saya nggak sempat tulis di sini. Pertama, sidqul qaul, benar isi ucapannya. Ya, benar isi ucapannya, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Ahzab. Ya, di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkan ucapan yang sadida. Sadid itu benar. Ya, ini ayatnya kalau saya share. Ini surat sebentar. Saya lihat tafsirnya langsung aja ya. Baik, jamaah bisa melihat semuanya ya. Di sini ada surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Jadi surat Al-Ahzab ayat 70. Di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang sadid. Apa yang disebut dengan ucapan yang sadida? Ya, di sini disebutkan misalkan di tafsir At-Tabari, disebutkan wa qulu qawlan sadida yaqulu qulu fi Rasulillah wal mu'min qawlan qasidan ghairu jaiz haqqan ghairu batil. Jadi ucapan yang hak, ucapan yang benar. Kalau menurut tafsir As-Sa'di, misalkan saya buka tafsir As-Sa'di, ya, di tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di yang dimaksud dengan qulu qawlan sadida di sini adalah wa minal qawli sadid lainul kalam walut fihi fi mukhatabatil anam itu. Jadi ucapan yang ringan ya, yang lembut gitu. Nah, kalau tafsir Ibnu Katsir misalkan di sini disebutkan
Ya, yaqulu ta'ala amiran ibadal mu'min bitaqwahu wa ya'budu ibadahu min ka'annahu yarah. Ya. Wa yaqulu qalan sadida ay mustaqiman la a'ujaj fiha wala inhiraf. Jadi yang dengan sadid itu adalah yang ucapan yang benar, yang lurus, tidak bengkok. Jadi sadid itu sebenarnya menutup ya. Kalau jamaah itu yang sudah pernah haji atau umroh, ya itu kan kalau di Indonesia kalau orang sholat kan hanya luruskan shaf gitu ya, sawu sufakum itu. Nah, tapi kalau imam-imam Masjid Nabawi, imam Masjid Dil Haram itu kadang-kadang mengatakan apa? Stawu sawu wasaddul khalal. Nah, jadi ada kalimat wasaddul khalal, wasuddul khalal. Suddu itu dikata sadda ya suddu itu. Wasuddul khalal itu tutupi yang bolong-bolong. Jadi shaf itu jangan sampai longgar tapi dirapet-rapetin. Itu dari kata sadda ya suddu, sadid itu. Jadi maksudnya sadid itu adalah menutup tetapi tidak berlebihan. Jadi ucapan ini maksudnya yang benar, yang pas. Jadi orang ditambah, orang dikurangi, itu makna sadid. Nah, jadi yang dimaksud dengan benar iman itu di situ. Ya, benar lisan maksud saya. Jadi benar lisan kembali ke tadi, ukurannya yang pertama adalah sidqul qaul, benar isinya. Jadi ucapan kita harus benar. Nah, ukuran benar itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kebenaran dalam ucapan kita ya benar atau tidak, ukurannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Kemudian yang kedua adalah sidqul maqal. Ya, atau maaf, sidqul hal dulu. Benar keadaannya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali contoh-contohnya, misalkan pertama qaulan baligha. Ya, ini mohon maaf saya belum sempat selesaikan tapi boleh dicatat. Pertama qaulan baligha. Baligha itu yang sampai, yang menyentuh. Jadi keadaan ucapan kita ya kadang-kadang ucapannya udah benar, tapi penyampaiannya tidak menyentuh, tidak balik, nggak sampai pesannya, maka nggak baligha. Nah, maka ada kalimat baligha. Baligha itu maknanya qaulan baligha itu adalah ucapan yang menyentuh, yang tersampaikan. Yang kedua adalah qaulan maisura. Jadi ucapan yang maisur. Maisura itu yang memudahkan. Jadi jangan jelimet-jelimet, jangan muter-muter gitu. Kalau ngomong itu ya jangan muter-muter. Ya udah yang mudah ditangkap, mudah diterima. Gitu ya. Jadi nggak muter-muter. Itu maisura. Ya, kemudian yang ketiga adalah kalau tadi kaulan pertama baligha, yang sampai, yang menyentuh, ini menyangkut keadaan dari isi ucapannya atau cara penyampaiannya. Ya, harus menyentuh. Yang kedua adalah harus maisura, yang mudah. Yang ketiga layyina, ucapan yang lembut, yang halus. Jadi ucapan kita yang tidak, ya, tapi ini kan memang kelembutan, kehalusan tergantung lawan bicara dan sebagainya. Bukan berarti kemudian kalau ini tergantung budaya, tetapi lembut itu maksudnya yang tidak menyakiti ya. Kalau kayak kita orang Indonesia memang dalam sopan santun berbicara diantaranya ngomong lembut. Tapi kalau di Timur Tengah, di Arab, ya kebetulan saya pernah di Timur Tengah, budaya Arab itu memang mereka ngomong keras ya. Tetapi keras itu bukan berarti mereka tidak sopan ya. Keras itu justru di Arab karena menunjukkan kejujuran, ketegasan. Makanya kalau orang Arab ngomong tuh kayak wong lagi padu gitu. Padahal enggak itu. Justru kalau dalam budaya Arab, kalau ada orang ngomong tuh pelan, halus, lembut, itu lembut dalam artian kayak tidak bertenaga suaranya, maka ini dianggap orang yang bohong, penipu, gitu. Jadi budayanya begitu, justru penipu. Maka orang kalau ngomong di Arab itu keras, dan anak-anak kecil terbiasa dari kecil ngomongnya keras, nangisnya juga keras karena kejujuran, ya, ketegasan lah itu budaya gitu ya. Nah, tapi dalam konteks yang kita maksud dengan layyina itu artinya yang tidak menyakiti ya. Yang maksudnya lembut di hati, walaupun suaranya keras tapi lembut di hati gitu kan. Begitu ya. Jadi memang itu nanti hubungannya dengan intonasi, ya, hubungannya dengan gaya bicara gitu ya. Itu tiga ya. Jadi yang pertama balik, yang menyentuh, yang kedua adalah maisura, yang memudahkan, yang ketiga adalah layyina. Layyina itu yang lembut. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah sidqul maqal.
Jadi benar lisan itu ada 3 ukurannya. 1 sidqul qaul, benar isi ucapannya. 2 sidqul hal, benar keadaannya. Benar keadaannya itu tadi ada 3, ada baligh, jadi sampai. Ucapannya itu betul-betul menyentuh, bisa nyampe gitu. Kalau bahasa kita ya tunjel poin gitu, tunjel poin. Jadi orang muter-muter. Kemudian mesuro yang mudah diterima. Ya, jadi tidak Rasulullah SAW juga membenci orang yang sarsarun ya, orang yang ucapannya dibagus-bagusin gitu. Ya, termasuk kalau kayak di kita ini kadang-kadang ada ucapan yang dilebay-lebay lah gitu ya. Ya, kemudian yang terakhir layyina, yang lembut, tapi bukan lembut yang dibuat-buat ya. Kadang kayak sing lenjeh-lenjeh gitu ya. Ngomong itu icu. Kadang jadi kayak penyanyi dangdut itu kalau di TV itu kalau ditanya kadang-kadang ya saya pernah lihat gitu, pernah nonton orang sengaja ya. Ada yang kalau ngomong Mas, insya Allah itu insya Allah. Jadi ngomong syah itu kayak di fasih-fasih. Nah, ini lebay gitu ya. Ini malah tidak baik gitu. Jadi dilenjeh-lenjehna lah. Tuh, jadi kayak sekarang ada orang ngomong mengapa aku di sana. Nah, ini nggak usah lebih-lebih begitu ya. Gitu. Baik, itu ya. Jadi itu, dan yang terakhir adalah sidqul maqal. Sidqul maqal itu bener papane, bener nggone. Jadi kadang-kadang ucapan kita bener isinya. Ya. Caranya benar, tapi kok orang pas tempatnya. Orang pas keadaan tempatnya. Misalkan misalkan orang lagi ngimami salah gitu, ya dia mengingatkan betul, mungkin manggilnya lembut, ya, tetapi tidak pas gitu ya, tidak pas tempatnya, karena panggilan seperti itu bukan untuk mengingatkan orang yang misalkan Pak salah itu bacaannya, ya orang pas lagi sholat ya cukup subhanallah gitu. Ya, atau tidak pas kondisinya gitu, orang lagi khutbah itu dia keliru, kemudian kita mengingatkan dengan keras, salah gue, ya itu ya, cukup tidak keras-keras seperti itu. Nanti kalau memang salahnya fatal, memang bisa disela ya. Tetapi kalau memang tidak fatal, ya dia turun nanti diingatkan, kan begitu. Itu papan ya. Atau istri ngomong sama suami, kondisinya lagi suami baru pulang ya, malah jadi padune. Gitu ya. Ya nunggu tenang dulu gitu. Seperti kisah tentang Ummu Sulaim. Ya, itu yang ibunya Anas bin Malik ya. Yang Ummu Sulaim ini ketika menikah yang kedua itu punya anak kecil, suaminya ini sedang pergi keluar kota. Nah, ternyata anak kecil ini sakit dan meninggal dunia. Nah, Ummu Sulaim ini kemudian ngomong kepada saudaranya dan tetangga-tetangganya, pokoknya jangan ada yang ngomong ke suami saya nanti kalau pulang bahwa anaknya meninggal kecuali saya sendiri. Nah, maka ketika suaminya pulang, biasanya kalau suami kita laki-laki pulang kan yang ditanyakan anaknya dulu ya, Pak Dwi ya. Orang takon ibune, takannya anaknya di sini. Kayak saya itu kalau pulang dari luar kota pulang ya bocah nang ndi gitu. Iya, anak di sini takoni, dikeloni nek anak wis merem nembe ibune gitu ya. Percuma ya nemoni ibune anaknya si mendelo-mendelo. Jadi temoni anaknya di sini pada merem nembe temoni ibune gitu ya. Ya, jadi mesti tanya anaknya dulu. Kemana anak kita? Ummu Sulaim mengatakan anak kita sudah tenang. Padahal anaknya sudah meninggal, sudah dikafani, ditaruh di kamar. Anak akan dikubur besok, kan itu sudah larut malam itu ya, sudah malam itu. Nah, anak kita sudah tenang di kamarnya. Ya, udah sekarang kamu mandi dulu. Nah, maka disiapkan air, terus kemudian suaminya Ummu Sulaim ini mandi dulu. Setelah mandi, mana anak kita? Udahlah, ayo makan dulu. Nanti anak kita udah tenang di kamarnya, terus diajak makan. Ya kan orang habis bepergian, habis mandi segar diajak makan. Setelah selesai makan, lagi layak-layak, Ummu Sulaim masuk ke kamar berdandan yang menarik suami. Kalau bahasa kita ya dandan yang seksi, similikiti weleh-weleh begitulah. Setelah dandan seksi, tentu karena ya suami udah bepergian sekian hari keluar kota, pulang udah kenyang, udah rileks, ya tentu melihat istrinya jadi bangkit kemesraannya. Ya. Setelah itu kemudian mereka melakukan kemesraan suami istri. Setelah selesai semuanya, jadi udah kenyang, sudah mandi, sudah melakukan hubungan suami istri, kemesraan suami istri, udah tenang, baru istrinya menyampaikan. Ini pas kondisinya. Jadi sidqul
makal ya, tempat pembicaranya, waktunya juga pas. Maka setelah itu semuanya baru ngomong suamiku. Nah ini gayanya, ini gaya ucapan yang apa? Baligh, menyentuh, ya, maisur, memudahkan, dan juga layin, lembut. Kalau ada orang nitip sesuatu ke kita, kemudian orang itu meminta kembali, sementara kita menolak dan marah, benar nggak sikap kita? Maka suaminya bilang, ya nggak benar, wong itu titipan, kalau diminta kembali ya kita nggak boleh menahan dan nggak boleh marah. Nah, sudah dapat kan itu, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, suamiku, anak kita sudah diambil sama Allah, meninggal dunia. Anak kita titipan. Ya sudah, nah, suami udah dibegitukan nggak jadi marah-marah kan? Gitu. Karena sudah kenyang, sudah seger, sudah mendapatkan kemesraan. Kemudian cara penyampaiannya Ummu Sulaim juga lembut, ya, menyentuh. Ya sudah. Maka besoknya mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian tadi. Dan ternyata setelah itu ya, Ummu Sulaim melahirkan 10 anak gitu. Jadi kehilangan 1 anak, lahir 10 anak dan semuanya hafid Quran. Masya Allah. Jadi kehilangan anak 1, tapi karena kesabarannya, kebaikannya diganti 10 anak yang semuanya hafid Quran. Padahal 1 anak yang hafid Quran itu akan mengalungkan keutamaan di akhirat. Yang memberikan kalung kemuliaan di akhirat. Lah 10 anak bagaimana? Jadi itu ya beda kalau emak-emak zaman now kayaknya ya. Mama zaman now ya bojone telat sithik kok lagi nanti di WA di mana? Sedang apa? Bersama siapa? Jajal di foto kowe. Lah wong lanang ngirim fotonya foto khusus anak anak nang galeri kowe khusus kumpulan foto-foto nek ditakoni bojo ya dikirim itu ya. Kayak gitu ya Pak Dwi, kowe ora nyontoh ora, gue kan pengalaman para jamaah. Kalau saya nggak akan begitulah ya. Baik, itu ya jamaah, itu tentang benar lisannya. Mas Yon, halo. Masih ada waktu nggak? Kalau masih ada kita untuk ya udah, kita ya, langsung masih saja ya. Ya, kita kan adab lisan. Terus bagaimana adab lisan? Ya, kalau supaya lisan kita benar bagaimana? Pertama, berhati-hatilah dari terlalu banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita banyak bicara ya berbicara yang bermanfaat gitu. Kalau kemudian berbicara ngobrol biasa boleh nggak? Ya boleh, itu kan bermanfaat. Ya, namanya kangen-kangenan sama teman lama ya. Tapi jangan berlebihan gitu. Karena Allah Taala mengingatkan la khairu fi katsir min najwahum illa man amara bi shadaqatin au islahim bainan nas. Au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyaknya bisikan-bisikan, omongan-omongan mereka, kecuali omongan yang menyuruh manusia melakukan sedekah, berbuat ma'ruf dan mengadakan perdamaian. Jadi kalau ngetuprus ngomong sing orang genah itu tidak ada baik-baiknya, kecuali kalau kita ngomong lama dalam rangka untuk motivasi orang sedekah, berbuat kebaikan dan mengadakan perdamaian. Gitu ya. Kemudian perbanyaklah membaca Al-Qur'an dan jadikanlah sebagai wirid harian. Karena innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah akan mengangkat ya, dengan Al-Qur'an ini derajat suatu kaum dan juga akan menghinakannya dengan yang lain. Artinya daripada ngomong sing ora kenal lebih baik untuk zikir, baca Quran gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak benar kalau kita selalu menyampaikan apa yang kita dengar. Ya, mungkin sekarang tidak dengan lisan tapi dengan HP, kita main share saja. Jadi tidak baik kalau dikit-dikit share, belum ngecek benar atau tidaknya. Kita dapat berita apa, cerita ke orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Jadi kalau dia dapat berita langsung sampaikan orang lain, dapat berita sampaikan orang lain, itu sudah cukup dikatakan dia pendusta. Sekalipun yang disampaikan ternyata benar. Itu tetap pendusta. Ya, sama, kita dapat share-sharean, orang ditelaah disit main share lagi. Ya. Itu sudah dikatakan pendusta. Sekalipun yang kita share ternyata benar gitu. Jadi kalau yang kita share ternyata benar tapi tidak mencari kebenarannya dulu gitu. Itu pun dianggap sebagai pendusta, apalagi tidak benar. Maka hati-hati, jaga diri, termasuk dalam sitkul lisan ini ya tidak nge-share sembarangan ya. Kalau kita dapat berita ya tanya pada ahlinya. Apalagi sekarang ada pandemi begini, macam-macam hoax yang tersebar, malah menimbulkan keresahan. Nanti kita akan bahas. Kemudian jauhi sikap menyombongkan diri dengan sesuatu yang tidak ada pada diri, dengan tujuan membanggakan diri di hadapan orang lain.
Disebutkan di sini, ya Rasulullah, aku inna zawji atani malam yu'tini. Qala sallallahu al-mutasabbi bimalam yu'ti kala bizi sabaizur. Wahai Rasulullah, aku mengatakan bahwa suamiku memberikan sesuatu padaku yang sebenarnya tidak diberikannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang merasa memiliki sesuatu yang tidak diberi, seperti orang yang memakai 2 pakaian kristal. Jadi, ini kan kadang emak-emak itu kan demi menyombongkan diri, kemudian ngelombo ya, ngomong yang begini-begini, misalkan suamiku beliin gelang gitu. Wah, suamiku nggak cuma gelang gitu, tapi juga cincin alih-alih padahal ora demi gengsi gitu. Nah, ini dia berbohongnya 2 kali. Jadi tidak boleh seperti itu. Itu tujuannya untuk berbohong, kemudian kita kata-katanya dilebih-lebihkan itu. Jadi tujuannya untuk sombong ya. Jadi kata-katanya dilebih-lebihkan. Dan kita kadang-kadang begitu. Na'udzubillah. Kemudian perbanyaklah berzikir karena itu pengaruhnya kuat dalam diri kita, karena mengingat Allah itu membuat tenang hati. Jadi nanti kita bisa bersikap bijak, berbicara dengan bijak. Kemudian jauhi sifat merasa kagum dengan diri sendiri, sok fasih, terlalu memaksakan diri dalam bertutur kata, karena ini sifat yang dibenci Rasulullah. Wa inna abghadakum ilayya wa a'adakum minni majlisan yaumil qiyamah ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaikihun. Ya. Sebenarnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh majelisnya dariku pada hari kiamat siapa? Orang yang berbicara berlebihan dalam bicara, sok fasih dengan ucapannya dan merasa paling baik isinya. Jadi kalau difasih-fasihkan, berlebihan berbicaranya, ya merasa paling tahu tentang sesuatu, ya sotoy ya gitu bahasa sekarang itu sotoy, maka ini orang yang paling jauh majelisnya dengan Allah di hari kiamat. Makanya hati-hati dengan majelis-majelis ngerumpi ya, itu ngerumpi dimanapun kadang-kadang demi kesombongan. Dia pengen mendominasi ucapan dan merasa lebih pandai dari orang lain, ini yang nanti jauh majlisnya di hari kiamat. Kemudian jauhilah terlalu banyak tertawa, terlalu banyak. Jadi kalau tertawa boleh saja gitu, kita humor boleh saja, tetapi jangan terlalu banyak gitu ya. Dan jangan terlalu banyak bicara. Banyak bicara boleh, tapi terlalu banyak gitu. Tapi bicaranya yang tidak mengingat Allah. Ya, jadi berusaha untuk mengandung kebaikan. Kemudian jangan memotong pembicaraan seseorang kalau memang dia belum selesai ya. Kemudian berhati-hatilah jangan sampai mengolok-olok orang terhadap gaya bicara orang lain itu. Nah, kalau di Indonesia ini justru lawakan dengan cara menjelekan orang lain ya, dengan menjatuhkan diri sendiri maupun menjelekan orang lain, ini tentu tidak benar. Ya, kemudian jika terdengar bacaan Al-Qur'an maka berhenti bicara. Kemudian berikutnya jauhi ghibah, jauhi namimah. Ghibah itu artinya menyampaikan sesuatu yang memang benar keadaannya, itu disebut ghibah. Kalau namimah itu yang tidak benar. Jadi kalau misalkan si A itu memang dia pelit, kemudian kita cerita sama si B bahwa si A itu pelit dan memang pelit, itu ghibah, itu sama aja memakan bangkai saudaranya sendiri. Cuma kadang-kadang dewek pada ngomongnya kayaknya lagi orang ngerasani loh ya, kayak barang nyata, si Kae pelit. Justru karena barang nyata itu ngerasain, itu namanya ghibah. Kalau nggak benar itu namimah, itu adu-adu. Jadi kalau ghibah itu sama aja memakan bangkai darahnya sendiri, kalau adu-adu yang tidak benar itu akan mendapatkan siksa kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, marru ala qabrani, aku melewati 2 kuburan. Ya. Dan ini innahuma yukadzibani wa mu'adzibani min kabir. Wa innahu lakabir. Keduanya ini sekarang di alam kubur sedang disiksa. Bukan oleh sesuatu yang dianggap oleh keduanya dulu masih hidup, sesuatu yang berat, yang besar. Sebenarnya itu dosa besar. Yang satu adalah sering tidak bersuci ketika buang air, dan yang satu yamshi bin namimah. Dalam hidupnya suka adu-adu, menebar kebohongan tentang orang lain. Nah, itu. Ya, terus berhati-hatilah dengan menghadiri majelis yang buruk, berbaur dengan para pelakunya. Jadi kalau kumpul-kumpul sama orang yang baik-baik, ikut grup WA, ya grup WA yang baik-baik, jangan grup WA yang isinya ngerumpi-ngerumpi tok gitu. Ya, saya kira itu untuk adab dalam berbicara. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan di zaman seperti ini ya, ketika fitnah sudah merajalela dan kondisinya apalagi sedang wabah pandemi seperti ini, saya mengingatkan tentang perkataannya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ya, jamaah bisa lihat di sini. Beliau mengatakan, la takunu ujulan madai abudron. Fa'in min waraikum bala'an mubarrihan mumlihan wa umuran mutamahilatan ruduhan.
Janganlah kalian tergesa-gesa yang suka menyiarkan kejelekan, yang menjadi sumber kekacauan, karena sesungguhnya akan datang ujian yang memberatkan dan menyulitkan. Dan munculnya perkara-perkara fitnah yang lama lagi besar. Hanya kita harus bijak bersikap terhadap segala peristiwa, fenomena, ada kejadian apa, dapat berita apa, itu jangan buru-buru kemudian berkomentar yang tidak baik, jangan buru-buru kemudian menyebarkan berita itu. Ya, karena apa? Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, dalam riwayat dalam kitab Ibn Al-Kubra, inna satakun umurun mustabihat. Sungguh akan datang perkara-perkara yang samar, artinya dapat berita-berita yang tidak jelas. Ya, atau yang kita lihat di TV kadang-kadang nggak jelas juga gitu, belum tentu benar itu. Yang kita lihat di WA, di YouTube itu, dapat share-sharean video-video yang bisa diedit dan sebagainya. Maka apa? Fa'alaikum bitu'adah. Hendaklah kalian pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, bijaksanalah. Alon-alon aja buru-buru. Karena sungguh ya, fa innaka an takuna tabi'an fil khair khairan min an takuna ra'san fil khair. Engkau menjadi pengikut dalam kebaikan lebih baik daripada pemimpin dalam kejelekan. Maksudnya apa? Ya kau sabar sampai kemudian betul-betul tahu beritanya benar atau salah. Berita benar pun harus dilihat kira-kira sidqul halnya gimana, sidqul maqalnya gimana. Ini benar, tapi kalau disampaikan malah jadi tambah runyam. Ya lebih baik nggak sampaikan, cukup buat pengetahuan kita. Begitu. Tapi kalau kemudian ini salah, apalagi salah gitu, benar saja juga kita harus telaah kira-kira manfaatnya apa. Nah, kalau kita sebarkan dan ternyata itu berita hoax, ya kita jadi pemimpin dalam keburukan. Saya kira begitu Mas Ian. Mau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Kita masih ada waktu dan nanti kalau tidak ada pertanyaan yang belum terjawab dicatat aja untuk suatu saat lagi kita jawab lagi. Begitu Mas, monggo. Mas Ion. Baik Pak. Ya, siap Ustaz. Baik Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita untuk sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin langsung saja kita bacakan dan kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silakan bisa ketuk tombol raise hand yang ada di bawah screen untuk bisa langsung tanyakan kepada Ustaz Bintaraga. Dan pertanyaan masuk udah ada beberapa di chat Zoom, Ustaz. Kita langsung saja mulai dari Bapak Bambang di Wanadadi, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, kagum pada diri sendiri realisasinya seperti apa? Misalnya hanya di batin saja, tidak diucapkan di hadapan orang, apa termasuk kagum terhadap diri sendiri? Ini dari Pak Bambang di Wanadadi, Ustaz. Baik Pak Bambang, ini penggerak Muhammadiyah ini, Pak Bambang PS. Wah, ini pendiri termasuk pendiri pesantren Sabilur Rasyad. Sehat Pak Bambang ya? Waduh, punya kali batuk baik puyeng apa kepriwe ya? Baik Pak Bambang. Jadi Pak Bambang di Wanadadi, kalau dia bangga diri tidak diucapkan itu namanya ujub. Itu perasaan tidak baik karena bagi kesombongan. Karena fala tuzakku anfusakum ini alamu bimanittaqwa kata Allah Taala. Jangan kalian merasa suci, merasa benar, merasa baik sendiri. Karena akulah kata Allah yang mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi kalau dia tidak diucapkan dalam hati itu menjadi sifat yang namanya ujub dan ini berbahaya. Karena nanti buntutnya menjadi kesombongan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sekalipun sebesar biji dzarrah, sebesar atom. Karena rasa bangga diri dalam hati itu nanti buntutnya akan menjadikan dia tidak bisa menerima kebenaran. Parahnya itu al-kibru batarul haq. Kesombongan itu nanti tidak akan menerima kebenaran, meremehkan orang lain. Misalkan Pak Bambang ya, kalau saya merasa saya ini ustadz yang pinter, yang baik gitu, maka ketika ada orang lain menyampaikan, ustadz bleketir, dikasih apa gitu. Jadi begitu. Nah, maka harusnya tidak begitu ya. Harusnya ya ustadz juga tidak lepas dari kesalahan, dia juga butuh nasihat begitu. Makanya kita harus merasa kalau terus gimana Ustaz? Nanti kalau kita nggak pernah bangga ya kita minder, bukan begitu. Ini dalam konteks amalan soleh, kita ini kalau kemudian
melakukan sesuatu dan berhasil selalu menisbatkan kepada Allah, bukan karena kepandaian kita gitu ya. Nah, bukan karena kepandaian kita. Misalkan saya berhasil ini karena pertolongan Allah. Saya dapat nikmat ini bukan karena saya yang pintar mencari nikmat itu, tapi hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah, ya. Jadi sumbernya dari Allah untuk mengujiku apakah aku lebih baik atau tidak. Makanya tingkatan orang yang sudah alim itu kalau dipuji justru dia nggak suka. Karena pujian itu apa? Itu panah setan. Orang kalau dipuji justru bisa menjadi riya nantinya, bisa menjadi sum'ah. Nah, bahaya. Misalkan Pak Bambang ini adzan gitu, urung tahu adzan kayaknya. Biasa adzan. Adzan suaranya apik. Terus dipuji gue. Ya, nek sing muji Bu Bambang suara apa-apa. Ya, sing muji santri ini gitu. Santri wadon maning. Mbah Bambang ngundangnya Mbah ya. Mbah Bambang adane sae lho. Wah, terus Pak Bambang berbunga-bunga gitu. Terus ngesuk adane lebih semangat. Digawe-gawe malah kecetit ilate misalnya. Nah itu. Jadi nanti malah jadi nggak ikhlas gitu karena kemudian jadi dilebih-lebihkan. Ya itu maka pujian itu memang menjadi panah setan. Pujian sudah kita bahas pada kajian beberapa pekan yang lalu tentang bahaya pujian itu. Jadi pujian itu ada positifnya untuk memotivasi, tapi kalau berlebihan justru bisa menjadi bumerang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sufi wujuhil maddahin at-turab. Nek bahasa wana dadine, nek ana wong sing senenge muji-muji tok kaproki raine karo lemah gitu. Jadi mukanya kon dibalang pasir karena merusak amalan kita. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Wah ini Pak Budiono ngaji sambil nyetir, Masya Allah. Pak Budiono hati-hati loh nyetir. Ngajinya kalau nyetir bahaya. Ya, baik. Begitu Pak Bambang PS. Yang akuariumnya harus diganti urung gue banyune. Baik. Begitu Mas Ion, ada yang lain? Masih ada Ustadz dari Pak Dwi. Ya, masih ada Ustadz. Dari Pak Dwiono. Ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diono. Lagi ngomong apa enggak ini? Dalam menerima berita, kita seharusnya tabayun. Tolong dijelaskan arti tabayun tersebut, apakah harus menganalisis sumber berita sampai detail dan mendalam, padahal berita tersebut harus segera disampaikan ke khalayak ramai. Ini juga berkenaan dengan pertanyaan dari Kak Jumbo PDPM Purbalingga terkait profesi wartawan harus memberitakan suatu berita baik maupun berita keburukan. Tafadhol Ustaz. Baik, jadi tabayyun itu dari kata tabayyana ya tabayyanu tabayyunan. Itu asalnya dari kata bana ya. Bana yabinu yaitu artinya jelas. Kemudian menjadi bayyana yubayyinu itu menjelaskan. Tabayyana ya tabayyanu itu artinya penjelasan, meminta butuh penjelasan. Istabyana ya istabyin itu minta kejelasan. Jadi makna tabayyun ya kalau dengan tasydid tabayyun. Jadi ada tabayun itu saling meminta kejelasan, tapi ada juga tabayyun ya dengan tasydid ya itu ya artinya menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan kita dapat berita kemudian tabayun, ya kita harus cari kejelasan beritanya, sumbernya benar atau tidak. Kemudian kalau kemudian benar, isinya benar atau tidak. Gitu. Karena kita sering mendapatkan berita katanya dari kolonel ini, dari jenderal ini. Ternyata jenderal itu, kolonel itu nggak pernah ngomong begitu. Ya, entah siapa yang ngutip gitu. Nah, dulu juga ada yang rame dulu kan bahwa ucapan minal aidin wal faizin itu nggak benar, dinisbatkan kepada salah satu ustadz. Di bawahnya menurut ustadz ini ternyata ustadznya nggak pernah ngomong itu dan ustadznya klarifikasi bahwa saya tidak pernah ngomong begitu. Kemudian yang kedua isinya benar atau tidak, tentu kita tanya sama yang ahli. Ya, setelah yang ketiga kita sebarkan atau tidak, ini harus diketahui orang lain. Pertanyaannya, emang kita wajib memberitahu orang lain kalau dengan yang hubungannya dengan masalah itu? Karena apa? Ada yang berhak untuk menjelaskan itu. Misalkan tentang jumlah penderita COVID, penyebaran COVID, ada pemerintah, ada sumber-sumber berita yang lebih valid daripada kita sebarkan. Dan kadang-kadang kita nggak nyebarin juga sudah tersebar gitu.
Oke, bakal rotinya seteka rampung gitu. Kode ini. Jadi begitu. Jadi kita jangan merasa bahwa kita yang berhak menyebarkan berita itu. Wong kadang kita nggak menyebarkan juga orang lain dapat. Itu juga tersebar juga. Lebih baik kita menahan diri. Ya, lebih baik kita menjadi pengikut kebenaran daripada pemimpin keburukan. Artinya kalau kita nyebarkan ternyata nggak benar, nanti oleh orang lain disebarkan, kita jadi pemimpin keburukan, begitu ya. Jadi tabayun itu maknanya seperti itu. Jadi jangan merasa bahwa kita lah yang berhak menyebarkan berita itu. Emang kita siapa gitu? Ya, artinya dipikirkan ulang. Kalau memang itu akibatnya nanti baik mau disebarkan jadi kebaikan. Tapi kalau tidak gitu, malah justru menjadi buruk gitu. Malah akibatnya nanti tidak baik. Jadi itu yang harus dipahami ya Pak Diono. Baik, ada lagi Mas Yon? Nah Ustadz, ini masih berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Diono terkait profesi wartawan Ustadz. Dari Ustadz Jumbo menyampaikan kalau wartawan itu kan harus menyampaikan berita baik dan berita buruk. Nah itu pripun Ustadz? Ya. Dari Ustadz Jumbo Purbalingga. Jadi di Syarah Riyadhus Shalihin disebutkan ada hal yang tidak termasuk ghibah. Ada 6 hal ya. Sebentar saya bacakan dulu. Jadi ada 6 hal yang boleh, yang tidak termasuk ghibah, termasuk untuk profesi wartawan. Maka kalau jadi wartawan, ya dia harus menyampaikan sesuatu secara benar, terpercaya gitu. Jangan kemudian bad news is good news is bad news. Jadi berita buruk itu justru dibombastis, kemudian dilebih-lebihkan kisahnya jadi berlebihan. Wartawan harusnya tidak begitu demi untuk supaya beritanya booming, oplahnya naik. Kalau zaman dulu surat kabar, kalau sekarang demi situsnya itu akan dibuka banyak orang dengan bahasa-bahasa yang berlebihan. Ini termasuk yang sarsarun, mutasyadikun, mutaifekihun itu ya, akan dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi profesi wartawan itu baik mulia, asal dia menyampaikan berita terpercaya, jujur, tidak berlebihan. Ya. Jadi kalau ghibah yang diperbolehkan itu mencakup sebentar, saya ada 6 ya, ada dalam Riyadhus Shalihin Mas Jumbo ya. Ini kalau dalil umum memang Al-Hujurat ayat 12 itu. Tetapi kemudian kita lihat yang boleh itu yang bagaimana? Imam Nawawi menjelaskan, 1, mengadu tindak kezaliman kepada penguasa atau pada pihak yang berwenang. Misalkan seseorang dizolimi, kemudian mengadukan pada polisi, kemudian polisi ke kejaksaan, lah itu boleh, bukan berarti ghibah itu. Boleh, gitu, karena dia terzolimi. Yang kedua, meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar dan untuk membuat orang berbuat kemungkaran tersebut kembali pada jalan yang benar. Misalkan meminta orang yang mampu menghilangkan suatu kemungkaran, misalkan nih, Pak Bambang PS sebagai tokoh, kemudian dulu yang ngadu, Pak Bambang, kayak jangan aku sering di nang kae gitu, tolonglah jenengan sing bisa ngomongi. Nah, itu. Jadi itu boleh gitu, karena kita minta tolong sama Pak Bambang itu oleh kita karena dia tokoh, dia bisa memberitahukan orang yang biasa mendolimi kita. Soalnya kalau kita sih ngomong malah jadi ribut. Nah, kita minta tolong ke Pak Bambang, boleh. Itu artinya bukan ghibah, kita menceritakan keburukan orang itu. Ya, tujuannya supaya orang itu jadi sadar kembali, begitu ya. Kemudian yang ketiga, meminta fatwa pada seorang, ya misalkan tanya kepada ustadz. Ya kalau nanya mesti kan harus cerita, gitu ya. Nah kalau nggak cerita, nggak jujur, kalau malu ya nggak harus diri sendiri. Misalnya ustadz, ada orang yang begini gimana, padahal orang itu dirinya sendiri, ya boleh saja gitu. Atau memang ada sikap orang yang tidak baik, ustadz. Tetangga saya kok begini-begini, itu sikap itu menurut Islam gimana ya? Boleh sebagai pengetahuan, tapi jangan disebarkan kemana-mana. Kalau jenengan nulis begitu di grup, ya terus semua orang tahu nama orang itu, ya, kecuali kalau pakai inisial lah itu beda lagi. Kemudian yang keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Ya, seperti di ilmu hadis itu ada namanya ilmu rijalul hadis dan ada ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil itu isinya ngerasani wong, karena menceritakan si A hafalannya lemah, si B tukang dusta. Itu bukan berarti ghibah, tetapi itu boleh karena untuk kepentingan supaya hadisnya itu bisa dinilai sahih atau tidak. Itu. Ya, seperti di pengadilan juga sama. Ketika di pengadilan ada orang bersaksi, ternyata
dikececar ternyata bohong, ya boleh gitu. Jadi ketahuan aibnya, boleh nggak? Ya kalau demi kebenaran boleh gitu. Nah, tapi pada yang berwenang saja ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang terang-terangan berbuat maksiat, kemudian kita membicarakan, itu tidak termasuk ghibah, karena dia sendiri sudah terang-terangan diketahui banyak orang gitu. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, seperti mohon maaf ya, kita mencari orang gitu ya. Misalkan di tempat kita ada orang yang namanya, ini misal si Fulan. Nah, Fulan di situ ada 3 namanya. Yang bernama Fulan itu ada 3. Siji Fulan sing ora toming masjid, siji Fulan sing rajin maring masjid, siji Fulan sing nun sewu dia matanya buta. Nah, itu. Nah, ketika kemudian misalkan Pak Sudarnono dari Cilacap datang, Ustaz, saya mencari Fulan itu. Nah, saya nanya, Fulan yang mana ya? Sing biasa ming masjid, apa sing ora, apa sing buta? Nah, saya ngomong begitu bukan ghibah, karena memang untuk sudah dikenal gitu. Oh, si Fulan sing buta kae, oh itu rumahnya, kan gitu. Oh, Pak Sudarnono sing brewoken kandel lah, itu nggak apa-apa, memang sudah dikenal kalau Pak Sudarnono itu brewoken kandel misalkan itu. Atau Pak siapa, Mas Dito, oh Mas Dito sing ora kacamataan, boleh gitu. Jadi itu Mas Pak Jumbo, jadi wartawan itu boleh menceritakan itu karena memang untuk pemberitahuan yang benar. Yang tidak benar adalah ketika dia justru mengungkap isu, ya terus kemudian menambah berita, membuat kalimat-kalimat yang booming, yang demi tujuan supaya beritanya dibaca orang. Itu nggak benar. Begitu ya. Mas Yan, ada lagi? Ada Ustadz. Ada, Ya. Ini dari Bapak Herdianto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mintaraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana tafsir dan asbabun nuzul Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang kaitannya dengan hibah atau hoax? Mohon penjelasannya. Baik. Al-Hujurat ayat 12, ya ini baik. Itu ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang kurang lebih artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah ism. Ism itu dosa. Jangan jangan menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Maka tentu jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Imam Syaukani rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, Allah Ta'ala memisalkan ghibah mengunjing orang lain dengan memakan bangkai seseorang, karena bangkai sama sekali tidak tahu siapa yang memakan dagingnya. Ini samanya dengan orang yang hidup dan tidak mengetahui siapa yang mengunjing dirinya. Nah, jadi di dalam ayat ini kata beliau mengandung isyarat kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia itu saja haram untuk dimakan, apalagi sama juga dengan kehormatan manusia, maka tidak boleh dijatuhkan. Ya, itu menurut Imam Asy-Syaukani. Kalau lebih jelasnya, baik kita buka tafsirnya ya. Tadi surat apa? Ini biar jamaah, ini tafsir online ya, jamaah sekalian. Panjenengan bisa buka di online, tapi ini Arab ya. Ya insya Allah kalau jenengan nanti ini bisa, ini misalkan surat Al-Hujurat, kita cari surat Al-Hujurat ya ayat 12. Nanti di sini akan ketahuan tafsir-tafsirnya. Nah, ini sekarang mau baca tafsirnya siapa? Misalkan tafsirnya Imam As-Sa'di. Nah, bagaimana tafsir ayat ini disebutkan di sini? Nahallahu ta'ala an katsir minadh-dhanni su' bil mu'minin. Jadi maksud ayat ini kata Imam As-Sa'di, Allah yang Maha Tinggi melarang tentang banyak berprasangka buruk kepada sesama muslim. Jadi prasangka itu tidak boleh berprasangka buruk pada sesama mukmin. Fa inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian berprasangka itu adalah dosa, gitu ya. Artinya namanya prasangka yang dimaksud sebagian prasangka dosa adalah dzonisu disebut di sini. Dzonisu itu prasangka yang buruk. Nah, kalau prasangka baik ya itu tidak dosa. Tapi kalau banyak-banyak berprasangka nanti jadinya juga tidak baik gitu.
Wala tajassasu, jangan wala taftashu an auratil mu'min. Jangan kau membuka aib sesama muslim, menyebar-nyebarkannya dan sebagainya. Ini menurut Imam As-Sa'di. Kemudian menurut Imam Al-Baghawi, ini tafsir Al-Baghawi gitu. Kadang-kadang di dalam tafsir tidak semuanya mesti ada asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu adalah peristiwa atau pertanyaan yang mengiringi ayat itu turun. Jadi gini, ya sebelum saya nanti bahas tentang asbabun nuzul ayat ini. Jadi Al-Quran itu turun ada 3 hal. Ya. 1, tidak ada peristiwa apapun. Jadi ayat itu turun. Itu karena memang sangat penting ayat itu segera diketahui oleh umat pada waktu itu. Yang kedua adalah karena adanya pertanyaan. Jadi hubungan misalkan ada orang yang bertanya tentang khamr ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Maka biasanya ayat-ayatnya diawali dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah karena ada peristiwa. Ya, ada peristiwa apa, ayatnya turun. Ya, jadi bukan berarti kalau tidak ada pertanyaan peristiwanya tidak turun itu, makanya namanya asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyertai turunnya ayat yang hubungannya nanti dengan kejelasan ayat ini. Jadi ada 3 itu ya. Nah, bagaimana asbabun nuzul ayat ini? Di dalam tafsir Ibnu Al-Baghawi disebutkan, qila ya nazalatil ayah fi rajulaini ihtaba rafiquhuma. Ayat ini turun tentang 2 orang yang keduanya itu saling menghibah rafiquhuma, teman. Jadi ada 2 orang yang menghibah temannya. Wa dzalika anna Rasulullah SAW kana idza ghaza aw safara dhamma ar-rajul al-muhtaj ila rajulaini musirina yahtamuha. Yang demikian itu ya idza ghaza, Rasulullah itu kalau lagi pergi berperang aw safara atau bepergian, dhamma ar-rajul muhtaj ila rajulain musirina yahtamuna. Jadi akan ada orang yang menyertai lagi menemani Rasulullah untuk membantunya. Ya, jadi ini asbabun nuzulnya panjang ya, tapi saya singkat saja lah. Ini nanti kelamaan waktunya. Jadi saya singkat kisahnya saja ya. Sebentar. Saya minum dulu ya. Baik. Banyak ya. Ada beberapa asbabun nuzul, ada juga yang asbabun nuzul yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi. Ada beberapa asbabun nuzul, tapi saya sebutkan misalkan satu yang asbabun nuzul tentang Salman Al-Farisi yang apabila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur. Ya, pada waktu itu ada yang mempergunjingkan perbuatannya. Maka turun ayat ini melarang seorang mengumpat atau menceritakan aib orang lain. Ini riwayat dari Ibnu Jurayj. Jadi ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, biasanya kalau makan seringkali tidur dan mendengkur terus diomongkan jadi bahan cerita. Maka turunlah ayat ini. Nah, jadi itu salah satu asbabun nuzulnya. Kemudian asbabun nuzul yang lain, karena ini banyak asbabun nuzul, kadang tidak satu, karena ada beberapa peristiwa yang yang menyertai. Minum kopi dulu. Kopinya malah ini udah habis, keseretan kok. Keleleten ini apanya? Keleleten apa? Saya minum air bening dulu. Ya, udah. Baik. Jadi itu salah satu asbabun nuzul yang tentang Salman Al-Farisi. Kemudian kalau yang di riwayat Imam Al-Baghawi ini, sebentar. Yaqdamul lahma ilal manzil, lihat ya.
Jadi dua orang ini kemudian mempersilahkan ke rumahnya dan menyiapkan untuk keduanya makanan dan minuman. Ya. Maka Salman Al-Farisi ini bergabung ya bersama dua orang itu dalam perjalanannya. Fataqaddama Salman ilal manzil falghalabathu ainahu fanama falam yuhayyi lahu ma syai'a. Kemudian Salman Al-Farisi ini kemudian ke rumahnya setelah makan, kemudian matanya itu berat sekali sehingga beliau ngantuk dan tidur dan tidak sempat mempersiapkan apa-apa untuk dua tamunya gitu ya. Falamma qadima qala lahu ma sanata syai'an qala la wala batni ainaya qala lahu intalaqa ila Rasulullah sallam fatlub lana minhu ta'am. Jadi dalam kisah ini berbeda dengan tadi. Kalau yang di kisah ini ada dua orang yang datang ke tempatnya Salman Al-Farisi, kemudian Salman Al-Farisi karena saking ngantuknya dia tidak sempat menjamu tamunya apapun gitu sampai kemudian tidur. Nah, ketika sudah bangun kemudian ternyata dia tidak menyiapkan apa-apa dan ini kemudian menjadi omongan gitu ya. Kurang lebih begitu. Intinya bagaimana kemudian seseorang ketika dia menceritakan peristiwa yang betul terjadi ini menjadi ghibah karena akan membuka aib sesama muslim yang dia tidak senang. Maka Rasulullah SAW bertanya, atadruna mal ghibah, apakah itu ghibah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dikruka akhaka mayakrahu. Kau menyebut keadaan temanmu yang kamu tidak suka tentangnya. Itu diantara asbabun nuzulnya kurang lebih begitulah. Jadi singkatnya memang ada kisah tentang Salman Al-Farisi yang berkaitan dengan makanan dan sebagainya. Baik, ada lagi Mas Yon? Mas Yon? Suaranya kecil Mas Yon, nggak dengar saya. Mas Yon? Iya Ustadz, Afwan. Iya Ustadz. Ini dari Pak Ahmad Suryanto mau bertanya langsung, monggo Pak Ahmad Suryanto. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya ini saya itu kan ya sering ada mengatasi misalnya staf itu yang kadang-kadang mau berpisah kemudian menceritakan keburukan pasangannya ini, kira saya mendengarkannya ini itu dan yang bersangkutan menceritakan itu kira-kira berdosa enggak itu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Sebentar Pak Ahmad Suryanto. Halo Pak Ahmad. Iya. Panjenengan sebagai atasannya. Iya betul. Dan juga misalnya dia kalau dengan pengacara misalnya menyampaikan semuanya keburukan pasangannya, menjelekkan ini kira-kira gimana itu Pak? Ya. Jadi kalau tadi sudah disampaikan ghibah yang diperbolehkan ya Pak Suryanto. Kalau seseorang memang ada persoalan rumah tangga, kemudian ceritanya sama pengacara, tujuannya supaya jelas sifatnya sehingga nanti bagaimana gugatan cerainya, maka itu boleh, asal tidak bohong ya. Gitu. Tapi kalau bohong, ya kalau ceritanya dilebih-lebihkan, yaitu nanti akan jauh majlisnya di hari kiamat. Demi supaya jatuh talaknya kan begitu Pak ya. Itu tidak benar. Ya itu tidak benar. Loh, ini Pak Polisi ya. Ya, Pak. Jadi tidak benar Pak Ahmad, Pak Sunyanto. Jadi kalau tujuan ceritanya karena memang pada orang yang berhak diceritain berkaitan dengan masalahnya, seperti curhat ke ustadz supaya dapat solusi, menjelaskan ke pengacara supaya nanti jelas harus mengajukan gugatan cerai bagaimana, boleh Pak Ahmad Suryanto. Asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan sampai bohong-bohong ya nggak boleh. Sama seperti saksi ditakoni cerita di hadapan waktu laporan ke polisi cerita, ya dia harus jujur gitu. Dan mau nggak mau harus cerita keburukan orang, boleh nggak? Boleh. Tadi ada enam kebolehan orang menceritakan keburukan orang, ya diantaranya tujuannya untuk membantu orang yang kezoliman, dia mendapatkan kezoliman, atau karena memang ada masalah yang harus segera diselesaikan. Begitu Pak Mas Suryanto? Terima kasih. Jelas saya kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas hari ini. Ada tugas nggak? Iya Pak, mau pentasarufan ini, fakir miskin. Masya Allah, barakallah. Sekarang dinas di mana Pak Ahmad Suryanto? Di Sumbio, nanti ngisi di Sumbio ya Pak. Oh di Sumbio, Masya Allah. Ya masih di Polsek Sumbio ya? Iya. Baik, barakallah. Baik, yang lain Mas Yon? Selamat. Suaranya kecil Mas Yon.
Ya Ustaz, ini dari Imam. Imam menyampaikan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah orang-orang yang memajang foto-foto kesuksesannya di ruangan dapat dikatakan berbangga diri Ustaz? Ya, Jadi mungkin maksudnya tergantung adalah niatnya, tergantung niatnya. Kalau dia memang tujuannya untuk berbangga diri, ya itu masuk. Tapi kalau tujuannya untuk menunjukkan, untuk memberitahukan orang bahwa dia sedang berada di sini, aktivitasnya di sini, habis ini kemana, maka tidak mengapa. Itu karena misalkan saya, kadang orang nyari saya, kemudian saya foto lagi di kampus, kemudian saya lagi foto lagi ngisi di mana, tujuannya biar orang tahu, sehingga nanti orang hubungi saya, oh lagi ngisi Ustadz gitu. Ya, nanti jadi dia oh ini Ustaz lagi sedang isi acara, nah, gitu. Tapi kalau kembali ke niat masing-masing, kalau niatnya memang tujuannya untuk berbangga diri ya tuh. Nah, ini jadi tidak mesti kita tidak harus menghukumi orang begitu, tetapi kembali kepada niatnya masing-masing ya kita jadikan pelajaran saja. Demikian Mas, ada lagi? Ya, ini masuk secara privat Ya. Ustaz. Dari hamba Allah menyampaikan di masa serba digital saat ini, sosial media, apakah termasuk dihitung seperti dosa lisan apabila kita tuh menge-like foto ataupun status orang, berikut pula dengan berkomentar dalam status atau foto tersebut, Ustaz? Ya, tadi saya bilang tergantung niatnya masing-masing. Ya, kita tidak bisa menghukumi seperti itu. Orang tentu sebenarnya kayak kalau di hubungannya dia pengen menyimpan foto kadang di Facebook, dia pengen menyimpan foto di Instagram gitu. Itu karena di situ dia simpan, karena kalau di HP dia penuh kadang disimpan di situ boleh. Jadi kembali ke tujuannya, prinsip kita jangan berprasangka buruk sama orang lain. Kalau dia hanya sebatas itu ya sudah gitu. Kalau kita nge-like ya boleh-boleh aja. Tapi lebih baik tidak hanya nge-like tapi mengucapkan barakallahu fik, mendoakan. Barakallahu fik. Yang didoakan juga mengucapkan masya Allah, barakallahu fik atau barakallahu fina. Karena kalau dipuji, kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita tidak mengucapkan barakallahu fiik, berlindung pada Allah, maka kita bisa terkena ain. Begitu Mas Yon. Ada lagi? Ya Ustaz, nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan, baik ya, di YouTube Mas, di YouTube Mas. YouTube Ustaz. YouTube ada nggak? Di YouTube dari pantauan sih tidak ada Ustaz. Tidak ada pertanyaan? Ya sudah, cukup kalau begitu. Berarti sudah cukup, ya. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan sudah di-share belum Mas? Yang jawaban-jawaban pertanyaan di grup ngapak? Ya, ini untuk pertanyaan yang kemarin sudah disiapkan, insya Allah hari ini kami share, berikut pula dengan pertanyaan yang terakhir kemarin. Baik, sebelum saya tutup, saya menyapa dulu Pak Arif Khaldun, Pak Karim Purnomo, Dwi Jenggot, Sismik, Pak Mutakin, Muhammad Imam Siswan, Pak Widadi, Siti Badria, Indra Wawan, PC Muhammadiyah Cilongok juga ikut kajian kita, Boy Bojam, Enti Mayiyah, Pak Priyono, Pak Jainuddin Wahab, Pak Mas Bari dari Percetakan Wangon hadir, alhamdulillah, Pak Tomo Heri, Bu Asri Widyasuti ikut nyimak, Pak Elza dari Warna Dadi, temannya Pak Bambang PS, ini juragan Elza Tekstil, Pak Haji Ratno atau Lilike, tukang cukur Zahara, wani promo ini, wani piro ge promo ngene. Bu Aniko, assalamualaikum warahmatullahi. Pak Abdul di Kembaran, Pak Adi S, Pak Yayan Supriyanto, masya Allah ikut menyimak, Pak Tukijo, Pak Bu Sunani, Siti Wahyuni, Setia Diamin, Bunda Agnes, Bu Titi Nuriati, Siti Hilaliyah, Pak Muhammad Aziz, Pak Syahidi, Krewit Channel Tuban, masya Allah kita disimak juga dari Tuban, Mas Ion, dari Tuban Jawa Timur nih, alhamdulillah. Kemudian bisa ngaji bersama kita Pak Agus Hambali dan Pak Miswanto, Pak Polisi, temannya Pak Ahmad Suryanto ini. Pak Ahmad Suryanto, Pak Miswanto di Haji Barang. Kenal nggak? Pak Ahmad Suryanto, Pak Miswanto, Pak Polisi. Baik. Kemudian yang di Zoom ini ada siapa? Pak Dwiono, ada Pak Taryanto, ya, Pak Yanto di Haji Barang ya. Ya, kalau saya ngisi di Haji Barang biasanya dikasih sarapan di situ. Bu Juju,
Pak Oppo F1 ini nggak ada namanya. Pak Budiono udah nyampe rumah. Bu Sri Chandra, Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Chandra kemana Bu Sri? Pak Polisi, Pak Suryanto, selamat bertugas. Pak Jumar, Mas Dito, Pak Suharnomo, Pak Sudarmono, Cilacap, Mas Budi Setiawan, biasanya sama istrinya kemana ini? Rasiati, Pak Ihnaton, Pak Rifai, Bu Nunuk, Pak Guntoro, Gombong, Masya Allah. Pak Arif, Pak Ruslan Beji, ini ada yang nggak ada namanya, saya nggak sebut. Pak Tauhid Sokaraja, Pak Agit Suhiryanto, ini Masya Allah. Pak Pengulu hari ini menikahkan berapa? Pak Azmi di Bumiayu, Mas Dedi, Pak Yuni, Febri, Yeni, Elvi, Satiman, Pak Buat Atun Ansori, siapa lagi ini? Banyak ini. Pak Jumadi, Bu Janisa, Bu Mbadian, SD2 Batu Anten, Bu Warni, Pak Kusyanti, Bu Nur Hasanah, Datuk Nurul, Muhammad Wildan, Neni, Pak Imam, kemudian Toto SMK Muhammadiyah, Bu Nafsiyah, Adib Nugroho, Bu Hening, Tri Rohayati, Pak Untung, Sosiarini SMK 3, Bu ini kepala sekolahnya Pak Bu Mindarti, Bu Nuning, Pak Mulyadi, Pak Bu Sri Hastuti, Pak Bowo SMK, Pak Prima, Bu Niken, Pak Irawati, biasanya lagi sepedaan. Assalamualaikum Pak Irawati. Iya. Ngaji sambil sepedaan ini apalagi di rumah ya. Pak Yanto CV Anugrah CV Anugrah Aksesoris, Pak Jatmiko Jatiawang, Pak Basuki Cilacap, Pak Mugiono, Pak Kuncen, Siti Hafsah, Pak Bu Anggita, wah ngaji juga alhamdulillah udah mulai rajin istiqomah mudah-mudahan ya. Pak Firdaus, Pak Habibullah, Anggun Kusuma, Bu Siti Hafsah, Habibullah, siapa lagi? Bu Dr. Titik, Pak Herdianto, Heni, Bu Dedi, Pak Dedi, Bu Aris, SMA Negeri 1 Maos, Bu Indri, Pak Kiai Arifin Mukti, Masya Allah selalu ngisi ngaji, ikut terus ini. Bu Indi Solatin, Sugiarto, Pak Amin Ma'ruf di Cilacap ini Mas Amin, penggerak Muhammadiyah Sampang kalau nggak salah. Yang iya kan Pak Amin Ma'ruf ya nggak ada fotonya sih. Kayaknya Amin Ma'ruf Sampang ini. Mbak Uut, Pak Rahman, Mbak Uut Dian Utami ini di luar Jawa. Ya, Mbak Uut selamat bertugas, mudah-mudahan selalu diberi keselamatan. Bu Rina, Pak Taryono, Mas Jumbo, aktivis PDPM Purbalingga, Mas Agung, Pak Giat Waluyo, Pak Giat nih, pimpinan cabang Bank Muamalat, juga ngaji bersama kita, Bu Toyiba, Bu Insud Darwanto, ini suaminya istrinya Pak Jarwanto, pensiunan PLN. Demikian semuanya, diberkahi Allah, insya Allah kita ketemu pada pekan depan dengan tema, silakan memberikan masukan tema kepada admin, silakan dijapri saja mau kajian apa. Nanti kita lihat mana tema yang kira-kira, temanya kita yang ringan-ringan dulu, nanti supaya lebih mudah dipahami, nanti baru kita masuk yang berat-berat, begitu ya. Selamat beraktivitas semuanya, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya kembalikan kepada Mas Ion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah bersama-sama ngaji ngangsu kauroh di kajian rutin Ahad pagi. Mas Ion. Ya, maaf, saya salah ini. Pak Ahmad Suryanto ini Pak Camat, bukan polisi. Maaf, Pak. Aku kelalen. Maaf, Pak Ahmad Suryanto. Ya Allah. Maaf ya Pak Camat. Pak Camat ikut ngaji. Maaf sekali. Tadi lupa saya ini loading dulu lama. Tak kira wajahnya mirip polisi soalnya. Baik Pak Camat, sukses selalu. Salam. Monggo Mas Yon. Ya, nggih syukran jazakallah. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengadakan ngaji Ahad pagi. Suaranya hilang Mas Yon. Kita akan mengadakan ngaji Ahad pagi pekan depan insyaallah seperti biasa dari jam 5.15 pada subuh sampai kurang lebih jam 6:30 pagi. Dan kami sampaikan jazakumullahu khairan bagi Bapak Ibu jamaah yang sudah mengirimkan donasi ataupun infak wakafnya untuk pembebasan lahan Ma'had Fastabiqul Khairat yang insya Allah bila Allah kehendaki, bila Allah izinkan kita akan membangun asrama mahasiswa dan siswa dengan luas tanah kurang lebih 554 meter persegi dengan total dana yang dibutuhkan sekitar 700 juta rupiah.
Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin membantu dalam pembebasan lahan tersebut bisa mengirimkan wakafnya ke Bank Muamalat di nomor 56300002175. Sekali lagi Bank Muamalat 56300002175, dan mohon apabila telah transfer untuk mengkonfirmasikan kepada kami di 081215163414. Dari kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan bagi yang sudah mentransfer. Dan Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari tim Mahat Fastabiqul Khairat menyampaikan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf sekali apabila selama kajian pagi ini banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sekali deh. Dan dari kami cukup sekian. Kita tutup kajian ngapak ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau, padahal ada seragam.